Semua orang menghujat Igor Demin saat Brooklyn Nets memilihnya di NBA Draft 2025, bahkan termasuk fans Nets sendiri. Padahal sebenarnya bocah ini punya kemampuan spesial untuk mengejutkan NBA, bahkan dijuluki The Next Magic Johnson. Igor memiliki tinggi 206 cm, tapi ia bermain sebagai seorang point guard, sama seperti Magic Johnson dan Ben Simmons saat masih prime. Tentu kita semua tahu apa yang spesial dari kedua pemain itu, dan Igor juga bisa melakukan hal yang sama. Demon, Keita, what a pass! Crowd is into this game, but Arizona hanging around. Demon being trapped in mid. Demon got the step on Williams, feeding Keita. Good bag for BYU. How about that drop pass? Yegor Demon to Richie Saunders. In front of that official is going to get called. Oh, what a throwdown! Passing-passingnya ini memang terlihat sangat keren. Kayak punya mata di belakang kepala nggak sih? Tapi setelah ini mungkin bakal membuat potensi Igor terlihat semakin menjanjikan. Musim lalu Igor memiliki assist rate sebesar 34,6% dan itu merupakan yang tertinggi untuk seorang pemain tahun pertama dengan tinggi badan setidaknya 6 kaki 8 inci atau 203 cm sejak 2008 lalu. Sudah 17 tahun guys. Simpelnya, akurasi field goal rekan setimnya yang berasal dari operan Igor merupakan yang terbaik untuk pemain setinggi dirinya. Bahkan angka itu lebih tinggi dari punya Simmons sepanjang karirnya, serta lebih tinggi dari punya Magic dalam 4 tahun pertamanya di NBA. Igor adalah salah satu tipe pemain yang langka. Bahkan sebenarnya OKC Thunder yang akhir-akhir ini sangat dominan dan baru saja menjuarai NBA, ingin merebut Igor di NBA Draft tahun ini. Sayangnya mereka gagal. Ia sudah seperti bintang yang paling bersinar di atas langit di antara ribuan pemain lainnya. Tapi kenapa orang-orang justru meragukan bahkan sampai menghujat Igor? Para fans menertawakan dirinya. Awak media menggelengkan kepalanya dan menyebut Nets terlalu maksa dan berlebihan. Bahkan fans-fans Nets sendiri meminta agar general manager mereka yaitu Shane Marks untuk dipecat setelah memilih Igor saking mengecewakannya. Memang ada sejumlah faktor yang membuat semua orang kesal dengan Igor dan Nets. Tapi ada juga hal-hal yang membuat keputusan mereka ini terbilang jenius. Karena potensi Igor di NBA jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Alasan banyak orang menghujat Igor itu sebenarnya simpel aja, yaitu karena memang di luar ekspektasi mereka. Memasuki NBA Draft 2025, Igor memang termasuk sebagai salah satu kandidat kuat yang akan dipilih di posisi loteri atau 15 besar, mungkin di urutan 10 ke bawah. Sedangkan ia akhirnya melompat jauh dan dipilih di urutan ke-8. Banyak yang merasa bahwa pemain-pemain yang dipilih setelahnya ada yang lebih layak untuk dipilih di posisinya. Selain itu, Nets juga masih berada dalam posisi rebuild selama 2 tahun terakhir. Di offseason lalu, mereka resmi melepas Mikal Bridges dan mendapatkan banyak sekali first round pick. Jadi setelah hanya memenangi 26 dari 82 game, para fans khususnya fans Nets merasa bahwa kesengsaraan mereka bakal dibayar lunas di NBA Draft. Apalagi tahun ini Nets punya 5 first round pick. Ya, 5 guys. Dan itu memecahkan rekor first round pick terbanyak dalam satu ronde yang dimiliki suatu tim pada tahun yang sama. Tapi Nets justru bertaruh dengan semua pick itu di mana mereka mengambil banyak pemain yang talentanya masih terbilang kasar. Belum lagi cara bermain beberapa dari mereka bisa dibilang tumpang tindih. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah matang dalam gaya bermain Igor. Semua aksi playmaking keren yang ia lakukan ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Ia memang benar-benar memiliki IQ, vision, dan kesadaran yang tinggi di lapangan. Itu sudah ia kembangkan sejak sebelum terbang ke Amerika, di mana ia sempat bermain dengan skema basket Eropa bersama Real Madrid. Meskipun hanya di tim B-nya saja. Dengan pengalamannya itu, Igor bisa membaca strategi permainan di lapangan dengan cepat. Semua yang terjadi di lapangan seolah-olah jadi slow motion untuknya. Igor dapat memberikan tekanan yang kuat untuk defense lawan. Ia mengerti betul posisi mana yang bisa diacak-acak dan ia dapat melakukan itu dengan cepat. Ditambah dengan posturnya yang tinggi untuk seorang guard, Igor seolah-olah sudah 3 langkah lebih awal dibandingkan musuh-musuhnya untuk menciptakan offense yang rapi. Meski dikepung, Igor masih bisa melihat weak side atau posisi yang jauh dan berlawanan dengan dirinya secara jelas. Tidak semua orang memiliki penglihatan yang sejeli itu, dan Igor selalu berhasil mengeksekusinya tepat waktu. Dan gue berani bilang kalau Igor ini bisa menjadi versi tingginya Jason Kidd, yang mana ia juga menjadi legenda dari Brooklyn Nets ini. Tapi IQ Igor yang tinggi nggak cuma membuatnya sukses di sisi offense saja. Ketika melakukan defense, Igor juga memiliki koordinasi antara mata dan tangan yang baik. Itu memudahkannya untuk menepis bola dan berbuah steal ketika musuh melakukan passing. Wingspan-nya yang juga sepanjang 210 cm juga semakin mendukungnya untuk bersinar di aspek ini. Tapi yang satu ini mungkin membedakannya dari rookie dan pemain-pemain lain. Bocah berdarah Rusia ini sekarang masih berusia 19 tahun. Igor memang masih sangat muda,
Tapi ia sudah memiliki mental dan keberanian yang luar biasa. Ia tidak mudah panik di lapangan. Igor adalah pemain yang tangguh tapi dalam diam dan penuh ketenangan. Keberaniannya ini juga bisa terlihat dalam aspek syutingnya. Hal ini semakin membuat Igor menjadi sosok yang istimewa. Magic tidak memiliki kemampuan syuting yang hebat. Begitu pula dengan Simmons, apalagi kepercayaan dirinya yang semakin menghilang seiring berjalannya waktu hingga membuat karir NBA-nya sekarang kacau balau. Tapi Igor berbeda dari mereka. Ia berani untuk syuting di setiap kesempatan yang ada. Secara statistik, performa syuting Igor memang gak sebagus itu. Bersama Brigham Young University atau BYU, ia hanya mencatatkan akurasi 3 point 27,3% saja, terbilang buruk. Tapi sebenarnya persentase rendahnya itu disebabkan oleh cedera kakinya. Sebelum mengalami cedera, Igor memiliki akurasi 3 point hingga 38,5%. Cukup tinggi. Mungkin dengan ini kalian berpikir bahwa satu cedera akan langsung menurunkan performanya secara keseluruhan. Tapi realitanya tidak seperti itu. Permainan Igor di lapangan masih terlihat mulus seolah-olah badannya tidak terganggu oleh cedera. Dan itu juga telah ia buktikan di Summer League tahun ini. Dalam 3 game, Dimin mencatatkan rataan 11,3 poin dan 4,3 rebounds per game dengan akurasi field goal 40,7% dan 3 point 43,5%. Sangat tajam. Baru di Summer League, tapi Igor sudah bisa menjawab keraguan banyak orang terhadap kelemahannya. Bahkan presentasenya itu meningkat sampai lebih dari 15%, guys. Wow. Tapi anehnya, di Summer League kemarin justru kemampuan passingnya jarang terlihat. Entah memang Igor hanya mau berfokus untuk mengasah syutingnya atau gimana, sepertinya ia masih perlu banyak beradaptasi dengan gaya bermain di NBA. Dan untungnya ia sudah memiliki mentalitas dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan yang tidak terlihat di atas kertas dan dalam angka statistik. Lantas, bakal jadi seperti apa Igor nanti dengan semua itu? Menurut gua, Igor memiliki potensi yang sangat besar jika nantinya shooting dan playmakingnya sama-sama bagus secara konsisten. Ia bukanlah yang paling atletik di lapangan, tapi ia bisa menjadi salah satu yang mematikan. Mungkin saja kita akan melihat versi terbaru dari seorang guard yang tinggi, di mana kemampuannya di sisi offense bisa lebih lengkap serta memiliki IQ dan vision yang tinggi untuk mengendalikan momentum. Tapi, bagaimana jika ternyata perkembangan Igor tidak sesuai dengan ekspektasi? Apa yang bakal terjadi kalau ternyata hebatnya playmaking Igor jadi kelihatan gak ada apa-apanya di panggung NBA? Sepertinya itu bukanlah masalah bagi Nets. Pelatih Nets, Jordi Fernandez sangat menyukai offense gaya Eropa. Igor bisa saja ditaruh di posisi small forward. Posisi point guard bisa diisi oleh rookie lainnya yang bernama Nolan Traore, yang juga berhasil bersinar di Summer League tahun ini. Tinggi badan dan wingspan Igor tetap bisa menjadikannya sebagai pemain wing yang solid. Dan lagi-lagi, IQ-nya yang tinggi di lapangan itu dapat membuatnya semakin pintar dalam memposisikan diri dan mengobrak-abrik defense lawan tanpa memegang bola di lapangan. Intinya, sebagai point guard, Igor memiliki potensi setinggi langit. Tapi jika dijadikan pemain wing, itu hanya akan membuatnya jadi semakin mengerikan di posisi tersebut. Igor masih memiliki banyak ruang untuk terus mengasah kemampuannya, terlebih bersama Nets yang sedang rebuilding dan tidak diberi banyak tekanan. Igor mungkin bisa menjadi bintang Nets pada masa depan dan mengubah semua hujatan menjadi pujian dengan segala talenta yang ia miliki. Itulah episode kali ini. Cuma 90 ribuan jersey custom free design di Easy Sportswear, toko apparel basket nomor 1 di Indonesia. Serbu sebelum sold out. Jangan lupa like dan subscribe agar ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you next video.